Salam jumpa pada video belajar sistem digital bagian yang ke-17. Kali ini kita akan bahas tentang minimisasi dengan cara lain. Sebelumnya kita bahas minimisasi dengan peta Carnot, 2 variabel, 3 variabel dan 4 variabel. Nanti akan ada yang 5 variabel untuk peta Carnotnya. Prim implikan, ini adalah cara lain. Ini cara sebelum peta Carnot ditemukan. Jadi prim implikan di sini gunanya untuk mendapatkan bentuk yang paling sederhana dari sebuah SOP. Sebagai contoh soalnya, carilah PI atau prim implikan dan PI esensial. Nah, PI esensial ini adalah PI yang lebih sederhana lagi daripada PI sebelumnya. Dan tuliskan bentuk SOP sederhana dari fungsi minterm berikut. Di sini ada 2 soal. Soal yang pertama, fungsinya 4 variabel ABCD dan mintermnya adalah 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Dan soal B 4 variabel juga. Ini mintermnya 0, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 dan 15. Pada video yang lalu ini bisa langsung kita masukkan ke dalam peta Carnot dan kita akan dapat bentuk SOP sederhananya. Ini adalah cara lain selain kita menggunakan peta Carnot untuk mendapatkan bentuk SOP sederhana dengan mencari PI dan PI esensial. Kita jawab soal yang pertama, soal A. Saya pindahkan soalnya ke sini. Ini soal A, kita pindahkan ke sini. 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Nah, untuk menjawabnya atau cara menjawabnya adalah Anda harus buat tabel-tabel. Tabel yang dibuat seperti ini. Langkah yang pertama. Jadi langkah yang pertama di sini Anda buat tabel yang namanya tabel minterm. Jadi langkah pertama adalah membuat tabel minterm. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada kolom untuk minterm. Nah, banyaknya baris di sini ada sebanyak minterm soal. Kemudian pindahkan minterm soal ini ke dalam tabel. 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Kemudian buat juga kolom untuk bentuk biner. Dan kemudian kolom untuk banyaknya angka 1 untuk setiap bentuk biner yang didapat. Fungsinya di sini 4 variabel, maka di sini Anda buat konversi binernya ke 4 angka. Ke 4 angka biner. Sesuaikan dengan fungsinya 4 variabel konversikan ke 4 angka biner. Kalau 3 variabel ke 3 angka biner. 5 variabel ya berarti ke 5 angka biner konversi bentuk binernya. Misalkan minterm 0, maka bentuk binernya adalah 0, 0, 0, 0, 4 angka biner. 2, 4 angka binernya 0, 0, 1, 0. 3, 0, 0, 1, 1. 6, 0, 1, 1, 0. 7, 0, 1, 1, 1. 8, 1, 0, 0, 0. 9, 10, dan 13, 1, 1, 0, 1. Setelah dibuat bentuk biner dari setiap minterm di sini, di mana bentuk binernya disesuaikan dengan banyaknya variabel 4 variabel, berarti di sini 4 bit. Buat banyaknya angka 1. Jadi isi kolom banyaknya angka 1 sesuai dengan jumlah angka 1 yang ada di setiap minterm. Misalkan minterm 0, 0, 0, 0, 0. Angka satunya nggak ada atau ada 0. Nah, berikutnya minterm 2, 0, 0, 1, 0. Angka satunya ada 1. 0, 0, 1, 1. Untuk 3 berarti ada 2. 6, 0, 1, 1, 0 ada 2. 7 ada 3, 8 ada 1, 9 ada 2, 10 ada 2, dan 13 ada 3.
Setelah dapat tabel yang pertama, berdasarkan tabel pertama di sini Anda buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua adalah tabel pengelompokan. Jadi buat tabelnya seperti ini. Nah, di sini min termnya dikelompokkan berdasarkan banyaknya angka 1. Banyaknya angka 1 di sini disesuaikan dengan yang didapat di sini. 0. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Jumlah angka satunya. Yang banyaknya angka 1 ada 0. Nah, banyaknya angka 1 ada 0. Dia adalah min term 0. Pindahkan ke sini min term 0. Kemudian sudah tidak ada lagi yang ada 0, yang ada 1. Yang ada 1 adalah ini, min term 2. Dan kemudian min term 8. Selanjutnya yang angka satunya ada 2, yaitu min term 3. Kemudian min term 6. Kemudian 9 dan 10. Kemudian yang ada 3, yaitu 7 dan 13. Kemudian bentuk biner dari setiap min term Anda buat di sini. 0 tadi sudah dibuat, dia adalah 0 0 0 0 2 0 0 1 0 8 3 6 9 10 7 13. Kita dapat tabel yang kedua, yaitu tabel pengelompokan. Nah, berdasarkan tabel kedua di sini, kita buat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga di sini adalah tabel penggabungan. Jadi tabel yang ketiga di sini adalah tabel penggabungan. Tabel penggabungan kita beri nama tabel penggabungan yang pertama. Cuma ada 2 kolom untuk min term dan bentuk biner. Pada tabel kedua di sini kita akan gabungkan antara kelompok atas dengan kelompok di bawahnya. Jadi min term kelompok atas dengan kelompok di bawahnya. Berarti di sini ada 4 kelompok, yang banyaknya angka 1 ada 0, ada 1, 2, dan 3. Kita gabungkan yang banyaknya angka 1 ada 0, yaitu min term 0, dengan yang ada 1, dengan yang ada 2, dengan yang ada 3. Misalkan min term 0 digabung dengan 2, 08, 03 sampai ke 013. 0 selesai dilanjutkan dengan yang ada 1, yaitu min term 2. 2 dengan yang ada 2 angka 1-nya. 2 dengan 3, 2 dengan 6 sampai 2 ke 13. Dilanjutkan 83 sampai 813. Berikutnya kelompok berikutnya. Kelompok yang angka 1-nya ada 2 dengan yang ada 3, yaitu 3, 7, 3, 13 sampai 10, 7, 10, 13. Syarat untuk bisa digabungannya sebuah min term di sini adalah dia nantinya beda 1 posisi pada bentuk binernya. Hanya beda 1 posisi dari bentuk binernya. Itu syarat untuk bisa digabungkan kedua min term. Jadi syaratnya hanya berbeda 1 posisi. Yang pertama misalkan kita buat yang lain. Ini yang pertama misalkan min term 0, bentuk binernya adalah 0 0 0 0. Gabungkan yang pertama dengan min term 2, yaitu 0 0 1 0. Gabungkan. Syarat bisa digabungannya kedua min term ini adalah dia hanya berbeda 1 posisi dari bentuk binernya. 0 0 di sini kan sama, 0 0 sama, 0 1 beda, 0 0 sama. Dia hanya beda di sini, 0 dan 1, beda 1 posisi. Yang lain sama, 0 0 0. Berarti ini bisa digabung. Hasil penggabungan antara 0 dan 0 adalah 0, 0 dan 0 0, 0 dan 1 menjadi X dan 0 0 0. Nah, X di sini nantinya bisa bernilai 0 atau 1 pada saat 0 untuk min term 0, pada saat 1 untuk min term 2. Berarti 0 dan 2 bisa digabung. Jadi 0 dan 2 bisa digabung. Masukkan ke sini 0 2.
bisa digabung dan hasil penggabungannya adalah 00x0. 00x0. Kemudian pada 0 dan 2 diberi tanda cek. Tanda cek. Yang artinya dia bisa digabung dan hasilnya masuk ke dalam tabel yang ketiga. Setelah 0 dan 2 berikutnya 0 dengan 8. 0 0 0 0 digabung dengan 8. 1 0 0 0 gabungkan. 0 1 0 0 0 0 0 0. Dia hanya beda satu posisi di sini. Bisa digabung menjadi x 0 0 0. Masukkan ke dalam tabel. 08 bisa digabung. 08. Hasil penggabungannya adalah x 0 0 0. Beri tanda cek pada 0 dan 8. 0 nya sudah ada, tidak perlu diberi lagi 8. Beri tanda cek, yang artinya 0 dan 8 bisa digabung dan hasilnya sudah dimasukkan dalam tabel ketiga. Selanjutnya 0 dengan 3. 0 dan 3. 0 0 0 0 digabungkan dengan 0 0 1 1. Ini tidak bisa digabung karena berbeda dua posisi. Jadi dia berbeda dua posisi, tidak bisa digabung. Kemudian 0 dan 6. 0 0 0 0 dengan 0 1 1 0 tidak bisa digabung juga karena berbeda dua posisi. Dengan 9 juga tidak bisa digabung, dengan 10 tidak bisa digabung, 7 tidak bisa, 13 tidak bisa digabung. Berarti kelompok yang angka satunya ada 0 selesai digabung dengan kelompok di bawahnya. Di sini diberi garis batas. Selanjutnya, kelompok yang angka satunya ada 1. Kelompok yang angka satunya ada 1. Gabungkan dengan kelompok di bawahnya. Dimulai dari min term 2 digabungkan dengan min term 3. Min term 2 adalah 0 0 1 0. Gabungkan dengan 3. 0 0 1 1. Ini bisa digabung karena dia hanya berbeda di sini satu posisi. 0 0 0 0 0 di sini 0 1 1 tetap 1 0 1 menjadi x. Jadi 2 dan 3 bisa digabung menjadi 0 0 1x. Tulis di sini 2 3. 0 0 1x. Beri tanda cek pada 2 dan 3. 2 nya sudah ada, 3 nya. Selanjutnya 2 dan 6. 2 dan 6. 2 adalah 0 0 1 0 dan 6 nya adalah 0 1 1 0 0 1 1. Ini bisa digabung juga, beda di sini satu posisi. Bisa digabung menjadi 0x 1 0. 2 dan 6 bisa digabung 0x 1 0. Beri tanda cek pada 2 dan 6. Kemudian 2 dan 9. 0 0 1 0 dengan 1 0 0 1. Tidak bisa digabung karena berbeda 3 posisi. 2 dan 10. Selanjutnya 2 dan 10 0 0 1 0 dengan 1 0 1 0. Bisa digabung. Dia hanya berbeda di sini satu posisi menjadi x0 1 0. Tulis di sini 2 10. 2 10 adalah x0 1 0. x0 1 0. Beri tanda cek pada 2 dan 10. 2 nya sudah ada, 10 nya. Kemudian 2 dengan 7 tidak bisa. 2 dengan 13 tidak bisa. Berarti 2 selesai. Berikutnya yang 8. 8 digabungkan dengan 3. 1 0 0 0 dengan 3. Tidak bisa, dia berbeda 3 posisi. 8 dengan 6 tidak bisa juga, beda 3 posisi.
8 dan 9 bisa. Jadi 8 adalah 1000, 9-nya 1001 bisa digabung menjadi 100x. Jadi 8 dan 9 bisa digabung menjadi 100x. Beri tanda cek pada 8 dan 9. 8-nya sudah ada, 9-nya. Kemudian 8 dan 10. 8 adalah 1000, 10-nya 1010 bisa digabung menjadi 10x0. 8 10 10x0. Selanjutnya 8 dan 7 tidak bisa digabung, berbeda di semua posisi. 8 13 tidak bisa digabung, beda di dua posisi. 8 selesai, kelompok yang angka satunya ada 1 selesai digabung dengan kelompok di bawahnya. Di sini diberi garis batas. Selanjutnya kelompok yang angka satunya ada 2 dengan yang ada 3. 3 digabung dengan 7. 3 adalah 0011 digabung pertama dengan 7, 0111 bisa digabung. Dia hanya berbeda satu posisi di sini menjadi 0x11. Tulis di sini 37 bisa digabung menjadi 0x11. Beri tanda cek pada 3 dan 7. 3-nya sudah ada, 7-nya. Kemudian 3 dan 13. 3 dan 13 tidak bisa. 3 selesai, 6. 0110 dengan 7. 0110 dengan 0111. Jadi 6 dan 7 bisa digabung menjadi 011x. Tulis di sini 67 011x. 6 dan 7 selesai. Berikutnya 6 dan 13. 6 13 tidak bisa digabung. Berikutnya 9 dengan 7 tidak bisa. 9 13. 9 dan 13 bisa. 9 adalah 1001, 13 1101 menjadi 1x01. 9 13 1x01. Kemudian 9 selesai, 10 7 nggak bisa. 10 13 tidak bisa. Penggabungan selesai. Anda dapat tabel yang ketiga, tabel penggabungan pertama. Nah, berdasarkan tabel penggabungan pertama di sini, Anda buat tabel penggabungan yang kedua. Jadi buat tabel penggabungan yang kedua. Kita buat lagi tabel penggabungan yang kedua. Jadi langkah 4. Yaitu tabel penggabungan. Kapan selesainya tabel ini dibuat? Yaitu pada saat min time yang ada dalam tabel tidak bisa digabung. Kita buat tabel penggabungan yang kedua. Tabel penggabungan yang kedua isinya sama dengan yang pertama, yaitu min term, kemudian bentuk biner. Banyak gangguan, ada tukang tape lewat, maaf ya, agak terganggu sedikit. Nah, tabel penggabungan yang kedua seperti ini. Pada tabel sebelumnya di sini ada 3 kelompok, kelompok atas, tengah, dan bawah. Kita gabungkan kelompok atas dan tengah, atas dan bawah. Berikutnya tengah dengan bawah. Cara menggabungkannya sama seperti sebelumnya, syaratnya beda satu posisi, dia bisa digabung. Kita mulai. Kelompok atas dan tengah. 02 adalah 00x0 digabungkan dengan 23. 00x0 digabung dengan 001x nggak bisa karena dia berbeda dua posisi. 02 dengan 26, 00x0 dengan 0x10
tidak bisa digabung, beda di dua posisi. Kemudian 02, 210 tidak bisa digabung juga, beda di dua posisi. Dengan 89 tidak bisa digabung. Dengan 810, dengan 810 bisa. 810 adalah 10 X 0. Dia hanya berbeda di sini. Bisa digabung menjadi X0 X0. Jadi 02, 8, 10 bisa digabung menjadi satu persamaan. Masukkan ke sini hasilnya. 0, 2, 8, 10. Bisa digabung dan hasilnya adalah X0 X0. Setelah 02, 8, 10 berikutnya 02 dengan 37. Dengan 37 tidak bisa, 67 tidak bisa, 9, 13 juga tidak bisa. Lanjutkan dengan 08. 08, 23. 08 dengan 23 tidak bisa. Dengan 26 tidak bisa. 08 dengan 210 bisa. 08 adalah X0 00 dan 210. 210 adalah X0 10. Bisa digabung karena hanya berbeda satu posisi di sini, menjadi X0 X0. X0 tadi sudah ada, yang pertama sudah kita tulis, sudah ada di sini, berarti X0 yang kedua tidak perlu Anda tulis lagi. Jadi yang kedua tidak perlu ditulis lagi, tapi diberi tanda cek pada tabel ketiga pada 08 dan 210. Berikutnya 08 dengan 89 tidak bisa, 810 tidak bisa, 37, 67, 9, 13 juga tidak bisa. 08 selesai, berarti kelompok atas selesai digabung dengan kelompok di bawahnya. Berikutnya adalah kelompok tengah dan bawah. Kelompok tengah dan bawah 23 dengan 37. 001X 001X digabung dengan di bawahnya nggak bisa. 2367 bisa digabung. 23 adalah 001X dengan 37 dengan 67 011X bisa digabung menjadi 0X1X. Jadi 23 dan 67 bisa digabung menjadi, jadi di sini 2, 3, 6, 7 bisa digabung menjadi 0x1x. Kemudian selesai 23 dengan 67, 23 dengan 913 tidak bisa. 26 selesai, 210 dengan 37. Jadi 210 ini dengan 37 tidak bisa. Dengan 67 tidak bisa. 913 tidak bisa. Berikutnya 89 dengan 37 tidak bisa. Dengan 67 tidak bisa. 913 tidak bisa. Berikutnya 810 dengan 37 tidak bisa. 67, 913 juga tidak bisa. Berarti penggabungan tabel yang ketiga selesai, kita dapat tabel yang keempat. Tabel yang keempat yaitu tabel penggabungan kedua. Ini kita tutup tabelnya. Ini tadi kita pisahkan. Jadi ada dua kelompok, atas dan bawah. Di sini akan muncul tabel penggabungan yang berikutnya, yaitu tabel penggabungan yang ketiga apabila kedua kelompok ini masih bisa digabung. Sekarang kita lihat kelompok atas dan kelompok bawah. Syaratnya sama, beda satu posisi. Kita lihat di sini beda. Tidak bisa digabung karena berbeda di semua posisi. Berarti penggabungan selesai. Kita sudah buat tabel penggabungan. Jadi kita dapatkan 4 buah tabel di sini. Nah, langkah berikutnya adalah, setelah kita dapatkan semua tabel dan sampai tidak bisa digabung lagi, kita tinggal cari yang diminta oleh soal tadi. Yang diminta soal adalah carilah P, kemudian PI esensial, dan tuliskan SOP sederhananya.
Yang pertama kita cari PI-nya dulu berurutan. Berdasarkan PI kita cari PI esensialnya, berdasarkan esensial kita cari SOP sederhananya. Jadi kita cari yang pertama adalah PI. Cara mencari PI mudah. Tadi pada saat di sini tadi ada yang belum diberi tanda cek. Ini 13 tadi bisa digabung dengan 9, ini bisa diberi tanda cek. Cara mencari PI mudah, yaitu dengan memeriksa tabel mulai tabel yang kedua. Kita periksa tabel yang kedua, ketiga, dan keempat. Periksa tanda ceknya. Pada tabel kedua semuanya bertanda cek, yang artinya tabel kedua di sini tadi bisa digabung dan hasilnya masuk ke dalam tabel yang ketiga. Kemudian kita periksa tabel yang berikutnya. Di sini 2637 tadi bisa ya. 2637 bisa digabung. 26 itu adalah 0x10 dan 37 0x11 bisa digabung menjadi 0x10 dan 37 0x11 menjadi 0x1x. 0x1x sudah ada, yang pertama tadi 2367, berarti ini tidak perlu ditulis lagi, berarti 26 dan 37 ada tanda ceknya, 26 dan 37. Nah kemudian setelah kita cek tanda ceknya, kita periksa di tabel yang kedua, periksa tabel yang ketiga. Tanda cek di sini dibutuhkan atau diperlukan pada saat mencari PI. Jadi setelah di sini lengkap semua, kita periksa di sini. Di sini ada yang belum bertanda cek, ada yang tidak bertanda cek, yaitu pada 89 dan 913. Pada yang tidak bertanda cek Anda beri tanda bintang. Ini diberi tanda bintang. Kemudian setelah kita periksa tabel di sini yang tidak ada tanda ceknya diberi tanda bintang, kita periksa tabel yang keempat, tidak bertanda cek juga beri tanda bintang. Nah yang bertanda bintang inilah PI yang kita cari. Jadi yang bertanda bintang adalah PI yang dicari. Jadi kita dapatkan 4 buah PI, yaitu 89, 913, 02810 dan 2367. Kita tuliskan jadi PI yang kita dapat adalah ini, yang pertama 89 dengan hasil penggabungannya adalah 10x0 10x. Kemudian PI yang kedua, ini PI yang pertama, ini PI yang kedua adalah 913, dia adalah 1x01. Kemudian PI yang ketiga, PI yang ketiga ini tadi dia adalah 02 8 10. PI yang ketiga 02 8 10, dia adalah x0 dan kemudian PI yang keempat 2367. Hasil penggabungannya adalah 0x1x. Nah setelah kita dapatkan PI, berdasarkan PI di sini kita cari PI esensialnya. Jadi berdasarkan ini kita cari PI esensial. Cara membuat PI esensial adalah dengan membuat tabel lagi untuk mencari yang esensial. Jadi kita butuh tabel lagi. Nah, kita buat tabelnya. Tabelnya berisi kolom untuk minterm,
nanti isinya adalah min term yang ada pada PI di sini. Jadi min term PI pindahkan ke sini, dan kemudian buat barisnya sebanyak PI yang didapat ditambah satu baris kosong paling bawah. Ini min term yang pertama. Kemudian buat kolomnya sebanyak min term pada soal. Tadi min term soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 untuk min term 0 yang pertama. Kemudian untuk min term 2. Kemudian untuk min term 3, 6, 7. Kemudian 8, 9, 10, dan 13. Kemudian setelah Anda buat tabel seperti ini, isi tabelnya PI nya pindahkan ke kolom min term. PI nya adalah 89, 8 dan 9. Kemudian PI 9, 13, 0, 2, 8, 10, dan 2, 3, 6, 7. Langkah berikutnya adalah memberi tanda cek ke tempat yang sesuai. Misalkan 89, beri tanda cek pada 8 dan 9 pada baris yang sama pada kolom 8 dan 9. 9, 13, beri tanda cek pada 9 dan 13. 0, 2, 8, 10 berarti pada 0, 2, 8, dan 10. Kemudian 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Di sini tambah satu baris kosong, belum ditambah baris paling bawah. Nah, setelah kita buat tabelnya, kita tinggal cari yang esensial. PI yang esensial adalah yang dalam satu kolomnya dia hanya bertanda cek tunggal. Jadi PI esensial itu adalah yang dalam satu kolomnya dia hanya bertanda cek tunggal pada anggota PI-nya. Jadi jika salah satu dari anggota PI di sini ada yang bertanda cek tunggal, maka dia esensial. Salah satunya, beberapa, atau seluruhnya tunggal, dia esensial. Kita cek pada 8 dan 9. 8 ganda pada kolomnya. Ganda ada 2, tanda cek. 9 ada 2, ganda juga. Berarti 8 dan 9 tidak esensial. Biarkan. Kemudian 9, 13. 9 ganda, tapi 13-nya tunggal. Berarti 9, 13 esensial. Kita beri tanda bintang. 9 dan 13 turunkan tanda ceknya ke baris paling bawah. 9, 13. Kemudian 0, 2, 8, 10. 0, 0-nya tunggal. Nggak perlu lihat ke 2, 8, dan 10 lagi. 0, 2, 8, 10 esensial. Karena salah satunya di sini tunggal. Turunkan tanda ceknya ke baris paling bawah pada 0, 2, 8, dan 10. Kemudian 2, 3, 6, 7. Pada 2-nya ganda, 3-nya tunggal. Nggak perlu lihat 6 dan 7 lagi. Berarti 2, 3, 6, 7 esensial. Beri tanda cek pada 2, 3, 6, 7. 2-nya sudah ada, 3, 6, 7. Selesai. PI esensial yang dicari adalah yang bertanda bintang di sini. Jadi kita dapatkan 3 PI esensial. Yaitu yang pertama 9, 13. Dengan hasil penggabungan tadi dia adalah 1x01. Kemudian PI yang kedua 0, 2, 8, 10. Dengan hasil penggabungan tadi 0, 2, 8, 10, x0, x0. Dan kemudian PI yang ketiga, yaitu ini 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. 0x, 1x. Jadi kita dapatkan 3 PI esensial. Tadi PI nya kita dapat ada 4 PI.
PI esensial ini adalah PI yang lebih sederhana lagi dari PI sebelumnya. Di sini ada 4, di sini ada 3, jadi bisa disederhanakan dari yang 4 bisa menjadi 3. Nah, setelah kita cari PI esensialnya, tadi soalnya meminta kita mencari juga SOP sederhananya. Nah, yang berikutnya kita cari SOP sederhana. Nah, SOP sederhananya berdasarkan PI yang kita dapat di sini, kita akan cari SOP sederhananya. Cara mendapatkan SOP sederhana adalah dengan mengembalikan bentuk hasil penggabungan di sini ke dalam bentuk variabel. Tadi fungsinya ada 4 variabel A, B, C, D, maka kembalikan dia ke A, B, C, D. Jadi variabel A ada yang di paling kiri, berikutnya B, C, dan D. Variabel yang terdapat pada 1 Anda tulis biasa, yang terdapat pada 0 bertanda bar berarti variabelnya, dan yang pada X variabelnya diabaikan atau dihilangkan. Jadi konversi dari hasil penggabungan di sini ke variabel adalah A1 berarti dia adalah A, B-nya pada X B diabaikan, C-nya pada 0 berarti C bar, D-nya pada 1 berarti D. Kemudian yang kedua, A pada X diabaikan, B pada 0 berarti dia adalah B bar, dan C pada X diabaikan, D pada 0 dia adalah D bar. Kemudian yang ketiga, A nya pada 0 berarti A bar, B nya diabaikan, 1 pada C, D diabaikan. Jadi bentuk SOP sederhananya ini Anda tulisnya ke sana. SOP sederhananya adalah ketiga persamaan ini Anda satukan dengan fungsi OR. Jadi persamaannya adalah A bar C diorkan dengan B bar D bar, dan diorkan lagi dengan A C bar D. Anda dapat bentuk SOP sederhananya. Jadi ini adalah bentuk SOP sederhana dari soal A meantime yang kita cari bentuk PI dan PI esensialnya. Demikian pertemuan kali ini, kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan salam.